Shalom Jemaat Tuhan, nama saya Desti Winata. Saya berjemaat di Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat, wilayah Bandung Barat. Saya ingin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang sangat dahsyat yang saya alami langsung. Saya mengalami begitu dahsyat dan luar biasanya Allah yang saya sembah. Semoga memberkati semuanya. September 2020, saya sempat mengalami terjatuh dari motor, jatuh yang biasa sebetulnya. Tetapi dari jatuh tersebut, saya sempat mengalami agak sakit di daerah bagian perut saya. Lalu, ya maaf kalau seorang perempuan dia mengalami bulanan, tapi itu lebih dari itu saya mengalami bleeding yang luar biasa. Dan itu terus berlanjut sampai bulan November, sehingga saya sudah tidak tahan lagi mengalami kesakitan dan saya sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan akhirnya 26 Oktober 2020 saya diperiksa di sebuah rumah sakit, dan di sana saya di USG di bagian onkologi, dan saya divonis untuk harus ke rumah sakit Hasan Sadikin karena sakit yang saya alami secara medis harus ditangani di sana. Cukup kaget, dan akhirnya keluarga mengurus bagaimana saya bisa pengobatan di rumah sakit Hasan Sadikin. Ternyata saya baru mendapatkan jadwal pengobatan masuk ke poli onkologi itu bulan November akhir. Sementara di bulan Oktober pun saya sangat kesakitan. Dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi karena jadwal saya November 2020. Karena kesakitan tersebut, lalu keluarga berkomunikasi, dan saya juga sampaikan kepada pembimbing rohani, kepada penatua, kepada teman-teman PA, dan mereka semua berdoa untuk saya. Dan puji Tuhan ada satu jalan keluar supaya saya bisa ditangani lebih baik dan lebih cepat, sehingga saya ditangani di sebuah rumah sakit lebih cepat dari yang seharusnya ditangani di Hasan Sadikin pada bulan November. Dan saya bersyukur sekali karena di tengah rasa sakit saya tersebut, akhirnya di rumah sakit yang ditangani ini saya dijadwalkan operasi. Tetapi tidak semudah itu. Saya tidak bisa langsung dilakukan operasi karena ternyata HB saya sangat rendah. Saya harus ditransfusi. Dan bersyukur dengan pertolongan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga ada darah untuk ditransfusi ke dalam tubuh saya. Dan akhirnya saya bisa melaksanakan operasi pada tanggal 14 Desember 2020. Puji Tuhan, setelah selesai operasi, saya kira semuanya sudah, karena saya sudah tidak mengalami kesakitan seperti awal yang tadi saya ceritakan. Tapi ternyata saya harus menerima hasil operasi tersebut, namanya patologi. Hasil patologi 2 minggu setelah operasi, saya dinyatakan CA. Saya dinyatakan kanker ovarium stadium 3C. Buat saya ketika mengalami ini, saya sempat bertanya sama Tuhan, apa salah saya Tuhan? Tapi saya bersyukur sekali. Jelas sekali firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan ini membuat saya terus bersemangat dan bergairah untuk tetap memandang dan memegang kebenaran. Sekalipun saya harus menjalani kemoterapi. Dan akhirnya saya pun bisa mengalami kemoterapi. Walaupun sebelumnya ada satu pergumulan yang cukup berat. Karena tidak semua anggota keluarga juga menyetujui untuk saya di kemoterapi. Tapi saya bersyukur ketika saya datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera dari Yesaya, dari Yeremia 29 ayat 11 tadi. Itu menguatkan dan meneguhkan saya untuk saya melakukan kemoterapi. Akhir Januari 2021, saya melaksanakan kemoterapi. Dan itu berlangsung, kemoterapi 1, kemoterapi 2, terus sampai berakhir kemoterapi 6 di bulan Juni 2021. Tidak mudah ketika saya mengalami kemoterapi, karena saya harus mengalami sakit. Mulai dari kemoterapi pertama, saya mengalami tubuh saya sakit sekali di dalam. Kulit saya, bahkan rambut saya. Kemoterapi ke-1, ke-2, kemoterapi ke-3 saya sudah tidak memiliki rambut sama sekali. Sampai ketika saya bercermin, saya sulit sekali untuk mengucap syukur. Tetapi saya paksa roh saya untuk tetap bersyukur. Dan mengatakan bahwa rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan. Sehingga saya bisa berkatakan, sehelai di rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara, Dia memiliki rancangan atas hidup saya. Dan saya bersyukur kemoterapi bisa dijalani sampai selesai di bulan Juni tersebut. Dan saya masih kontrol, dan saya bersyukur 16 November dokter yang menangani saya menyarankan saya untuk saya tes kembali CA-nya atau cancernya. Dan 16 November saya dites, lalu tanggal 19 November 2021 dokter menyatakan hasil tes tersebut saya normal. Saya dinyatakan bahwa saya sudah normal dari CA ovarium stadium 3C. Saya sangat bersyukur untuk mujizat yang Dia lakukan di dalam hidup saya yang sangat luar biasa. Saudaraku, ketika di rumah sakit yang saya akan ditangani dan HB saya sudah sangat rendah, saya sebetulnya seperti sudah tidak ada di tubuh saya. Di atas sotoh rumah sakit tersebut, saya seperti ada di atas sana. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan di rumah sakit itu. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan Yesus di rumah sakit itu. Saya sempat berpikir, Tuhan, mereka belum tahu kemana pergi. Tetapi saya, walaupun saya dipanggil Tuhan, saya tahu saya bisa masuk ke surga. Tetapi bagaimana dengan mereka? Jadi saya sempat mengalami, bagaimana saya juga sudah sempat mengalami seperti hilang harapan karena saking sakitnya. Dan saya sendiri kok aneh, saya kok sudah seperti ada di atas sotoh rumah sakit tersebut dan bisa melihat banyak orang yang belum diselamatkan di rumah sakit itu. Yang saya ingin sampaikan buat jemaat Tuhan, karena ini juga secara pribadi hidup di dalam kehidupan saya mengalami langsung bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan ketika saya sakit, ketika saya sudah putus pengharapan apakah saya sudah saatnya hidup di dunia ini. Saya tetap datang kepada Tuhan dengan seluruh kekuatan saya yang saya datang. Saya usahakan untuk tetap berkata dan berseru kepada Tuhan.
Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Apapun masalahmu, sakit penyakit, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang begitu mengasihi saya, dan Dia juga mengasihi Bapak Ibu semua, saudaraku. Dan saya ingin sekali, saya katakan, Tuhan, saya ingin melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saya buat Tuhan. Dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada semua lewat kesaksian ini. Mari, jangan pernah kita hilang untuk berkomunikasi dengan Allah. Apapun keadaan kita, keadaan yang terpuruk, keadaan yang menghimpit dan terjepit, keadaan sakit yang saat itu saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika saya panggil nama Yesus, Dia tidak pernah berdiam diri. Bahkan Dia menyatakan rancangan-rancangannya. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan betul, doa-doa orang kudusnya itu tidak pernah sia-sia. Karena saya tahu, saya juga bisa seperti ini. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang kudus, yaitu di mana di sana ada pembimbing rohani, teman-teman PA, ada penatua yang begitu mengasihi saya dan semua jemaat. Saya bersyukur bahwa hidup kita ketika kita ada di dalam satu komunitas yang baik, gereja yang berkenan, Allah tidak pernah tinggal diam dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan berkati.